Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Transparansi atau keterbukaan informasi telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Sebagai perwujudan untuk mendukung akses informasi, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 14 Pasal 2 Ayat 3 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, yang bunyinya setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Undang-undang ini secara substansial telah memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi dan good governance bermakna bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik. Yang kedua, informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berhubungan dengan kepentingan publik. Klasifikasi informasi publik ada dua. Yang pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan atau bersifat terbuka. Informasi yang bersifat terbuka ini diantaranya diumumkan berkala, diumumkan serta-merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan. Sebagai contoh yaitu pengumuman promosi CPNS, visi misi suatu pemerintahan, cuaca oleh BMKG. Yang kedua, informasi yang dikecualikan atau perlu dirahasiakan yang didasarkan pada undang-undang kepatuhan kepentingan umum. Informasi yang dikecualikan ini rahasia negara, rahasia pribadi, bahasa bisnis. Sebagai contoh yaitu mengungkap data intelijen, rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti. Adapun prinsip-prinsip keterbukaan informasi, yang pertama, Maximum Access Limit Exception atau MELI. Pada prinsipnya, semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat, kecuali jika informasi tersebut apabila dibuka dapat merugikan kepentingan publik, maka informasi tersebut dapat bersifat terbatas. Prinsip yang kedua, permintaan tidak perlu disertai alasan. Akses informasi merupakan hak setiap orang, namun harus juga diperhatikan jika terjadi penyalahgunaan informasi. Prinsip yang ketiga, mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat, di mana nilai dan daya guna suatu informasi sangat ditentukan oleh konteks tertentu. Prinsip yang keempat, informasi harus utuh dan benar, karena informasi yang disampaikan haruslah utuh dan benar. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan menyesatkan. Prinsip kelima, informasi proaktif. Badan tertentu dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi tertentu yang penting untuk diketahui publik. Prinsip yang keenam, perlindungan pejabat yang beretikat baik. Pejabat yang beretikat baik dalam pemberian informasi harus dilindungi dan dijamin dalam undang-undang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Monik Cleopatra. Kepada beliau kami persilakan. Praktek kecurangan dan perilaku korup. Fraud adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum, yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Fraud terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama, kecurangan tindak pidana korupsi, contohnya penyuapan dan gratifikasi. Yang kedua yaitu kecurangan penggelapan aset, contohnya penggandaan harga pembelian aset atau pembelian aset yang tidak pernah terjadi. Yang ketiga yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, contohnya rekayasa laporan keuangan demi keuntungan pribadi. Penyebab terjadinya fraud ada 3, yaitu yang pertama pressure atau tekanan. Pressure ini dapat timbul karena masalah keuangan pribadi, sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan dengan tenggat waktu, dan target kerja yang tidak realistis dapat menyebabkan fraud. Yang kedua yaitu opportunity atau peluang.
Fraud ini sendiri bisa terjadi karena pelaku fraud itu membaca adanya peluang untuk mereka melakukan fraud itu sendiri. Yang ketiga yaitu rationalization atau sikap pembenaran. Pada umumnya para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya. Di mana dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi di mana pelaku fraud tergoda untuk melakukan fraud itu sendiri karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan dapat menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut. Dan berikut adalah video contoh fraud yang terjadi di berbagai lini masyarakat. Selamat menyaksikan. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Selanjutnya, untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain seperti rumah dinas, mobil,
dan kendaraan dinas lainnya. Semua itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Oleh karena itu disebut fasilitas publik. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi dengan alasan apapun. Hal-hal tersebut sudah diatur secara resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yang dikeluarkan pemerintah atau instansi. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya di dalam aturan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Pemeliharaan dan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitas dengan memberikan data dan informasi yang akurat yang terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah akses dan distribusi dari data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, penggunaan mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Data dan informasi yang disimpan dan digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, relevant information. Artinya, sebagai data dan informasi yang disediakan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Yang kedua yaitu reliable information. Diartikan sebagai informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak bias. Yang ketiga yaitu understandable information, artinya sebagai informasi yang disajikan dengan cara yang mudah dipahami pengguna atau orang yang awam sekalipun. Yang keempat, comparable information, diartikan sebagai informasi yang diberikan dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lainnya yang sejenis. Adapun contoh kegiatan atau perilaku dalam penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah adalah yang pertama, sulitnya mencari informasi terkait penggunaan dana BOS. Akar penyebabnya yaitu laporan BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan juknis. Yang kedua yaitu ketidakjelasan informasi terkait hasil belajar peserta didik. Akar penyebabnya yaitu guru asal menilai tanpa memiliki bukti yang otentik dan guru tidak objektif dalam menilai tugas siswa. Sekian dan terima kasih. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan atau berbenturan. Ada dua tipe konflik kepentingan. Yang pertama, keuangan. Yang kedua, non-keuangan. Konsekuensi konflik kepentingan. Yang pertama, hilangnya atau berkurangnya kepercayaan pegawai dan stakeholder. Kedua, memburuknya reputasi pribadi atau reputasi institusi. Yang ketiga, tindakan indisipliner. Yang keempat, PHK. Dan yang kelima, dapat dihukum baik perdata ataupun pidana. Beberapa perilaku PNS yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Yang pertama, PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Kedua, ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja dan tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat memilih untuk kepentingan umum. Yang ketiga, PNS memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan.
Yang keempat, jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengolah situasi secara tepat. Dan yang terakhir, PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Demikianlah pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.